Ultraman Z Original. もう一回。そして火をガッチスパークレンスに挿入する。あっおいゼットさん、アキト君がこれ作ってくれました。 Boot up. Zestia. ボス、ご賞ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマンおっと、あぶね。行きました。それじゃあ改めましてボご賞ください。我の名をウルトラマン Z。 ス、ウルトラマンゼUltraman Z Original. 皆さん, Timer of Tema, Rockeren Sanjo. Oke, teman-teman, khusus buat episode ini beda ya intronya. Kemarin biasanya yohohoi, ini jadi os, teman-teman. Karena ngikut si Haruki, teman-teman. Oke, sekarang udah tiba saatnya untuk kita bahas episode Ultraman Trigger yang udah ditunggu-tunggu karena kedatangan si Ultraman Z, teman-teman. Yaitu episode ke-7, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan per segmennya ya, teman-teman. Oke. Kita bahas dari segmen pertama adalah terjebaknya Ultraman Z dan Barossa Seijin di universe-nya Trigger. Di sini kita diperlihatkan pada awalnya si Barossa Seijin keempat datang ke bumi dan membawa kabur si Kingjo Storage Custom dari bumi kan ke angkasa. Terus ya dia dikejar dong sama Ultraman Z, Delta Rice Claw dan juga Scavenger yang dinaikin sama si Yoko. Ini kayaknya kejadiannya setelah si Haruki dan Z akhirnya pulang ke bumi setelah menjalani latihan di di planet Nebula M78. Kan si Z sama Haruki kan ke situ dulu buat pulang kayaknya sih. Habis itu pulang nyelesain latihan dan bertualang lagi di universe si Haruki dan sampailah lagi di bumi akhirnya kan. Mungkin maksudnya itu sekarang ya teman-teman. Di sini mereka tuh dilemparin sampah-sampah sama Barossa ya teman-teman. Akhirnya juga malah dikasih Bulton gitu. Langsung aja si Z ini hendak menebas si Bultonnya dengan si Beliarok ya. Karena ini biar nggak keluar Griza harus ditebas pakai Beliarok gitu. Kayaknya sih. Soalnya kalau si Bulton dikalahin dengan cara biasa, si Griza bakalan keluar gitu teman-teman. Si Griza ini kan ibaratnya apa sih namanya, lubang di celah-celah dimensi atau apanya itu, lubang dari kehampaan itu ya, pokoknya seperti itulah. Saya lupa juga, udah lama gak nonton Z. Tapi ya ini gara-gara kecerobohannya si Barossa ini yang lagi bawa si Kingjo, akhirnya dia sama Kingjo masuk ke dalam kan teman-teman. Terus si Z ngejar si Barossanya dan ya akhirnya keserap deh ke lubang dimensi yang dibuat sama si Bulton. Bahkan ini masih gelut aja gitu setelah si Haruki ini balik jadi manusia normal dan si Barossa ngecil jadi ukuran manusia. Terus akibat cekcok ini juga Z-Riser-nya si Haruki juga rusak. Ya ampun, ini DX buatan Ultraman Hikari selalu kena masalah ya teman-teman. Udah dibuat, terus kecolongan, besoknya rusak. Ya ampun, ini salah apa sih orang dalam Bandai? Makanya jangan garumin terus. Saya juga mau punya DX, woi. Oke. Terus kemarin Jet Riser, sekarang ini Z Riser. Aduh, gitu aja terus sampai ke depan-depannya begini. Dan akhirnya ini mereka ini terdampar di universe Trigger ya teman-teman, bersama dengan si Kingjo. Nah, ini untungnya si Scavenger sama si Yoko ini sempat dilindungin sama bariernya Delta Rice Claw ya, supaya nggak ikut face up teman-teman. Dan juga untuk segmen pertama ini kesimpulannya adalah Suburaya di sini membuat si Z ini kejebak di dunia Trigger tuh masuk akal. Karena kekuatan Bulton tuh emang seperti ini. Dan si Z ini jadi kayak si Zero ya teman-teman. Soalnya si Zero sebelumnya juga pernah ngalamin hal ini di awal-awal episode Ultraman Z. Dan dia ngasih si Ultra Medal dan juga Z Riser ya. Oke, nice. Yang kedua, tentang pertemuan kedua Ultraman. Wah, asik nih si Z udah jadi senpai sekarang. Sorry waduh, karena pertemuan mereka diawali dengan jatuhnya si Kingjo ini ya, teman-teman.
Kan jatuhnya si Kingjo ini terlihat mencolok bahkan masuk ke berita. Terus Godselect diperintah untuk menganalisa tentang robot itu. Di sini kelihatan ya si Marudo ini tahu tentang Kingjo yang merupakan senjata utama Pedan Seijin yang aslinya, teman-teman. Tapi kan ini storage custom, teman-teman. Terus kemudian si bertiga ini ya, si Yuna, Kengo, sama Akito turun buat menganalisa si Kingjo, dan bahkan mereka juga berspekulasi kalau si Kingjo ini dikirim buat invasi ke bumi. Tapi si Akito ini merasa aneh karena dia kan sempat mengamati nih si Kingjo-nya. Dia pun tahu dari analisanya itu bahwa si Kingjo ini dimodifikasi menggunakan teknologi bumi. Tapi tetap aja membingungkan karena si Kingjo ini bukan buatan TPU, terutama rancangannya dia. Jadi ya dia bingung gitu. Kan si Akito ini yang jadi kepala pengembangan senjata anti kaiju ya istilahnya di dunia ini, dan dia tuh yang rancang semua persenjataan gitu. Jadi ya wajar lah kalau dia bingung. Jadi dia juga pengen tahu nih, ini kayak gimana sih spek-speknya gitu kan. Kan katanya robot dari planet lain gitu kan, tapi dimodifikasi pakai teknologi bumi. Wah, pengen tahu nih gitu. Jadi mereka mencoba mencari pintu masuk ke dalam, dan si Kengo nih kelihatan puas walaupun dia cuman baru ngamatin dalamnya aja, kayak wah seneng banget lah pokoknya gitu. Bagian dalam Kingjo ini dia menggunakan apa ya buat memproduksi oksigen yang tak terbatas dan juga sumber energi dari planet lain, yaitu Pedanium. Dan juga ini yang menariknya emang itu sih, dimodifikasinya di bumi gitu. Jadi kan robot luar angkasa tapi teknologinya bumi. Keren gak sih? Dan kemudian akhirnya mereka kaget gara-gara lihat si Haruki tiba-tiba nongol kayak wah gitu. Ini kocak banget dan jadi kayak di ini rumah hantu gitu. Yang ini kita lagi jalan masuk ke dalam tiba-tiba dikagetin. Wah gitu. Aduh, akhirnya kan ditodong senjata juga, dan si Haruki untungnya emang gak ada niat buruk sih. Ya masa iya orang kayak Haruki punya niat buruk? Kan dia emang kejebak di universe Trigger gara-gara Bulton juga. Apalagi posisinya dia tuh emang lagi ngejar si Barossa gitu. Habis itu kan si Haruki ini dibawa ke Nurse DC dan dia memperkenalkan diri. Asli ini dari tadi kocak banget deh si Haruki. Pembawaannya benar-benar sama kayak dulu, teman-teman. Kayak sopan gitu kan, terus segitu. Aduh. Hai, bener. Hai, Haruki des dan lain sebagainya, pokoknya gitu. Tuh, dan pastinya ini si Haruki juga ditanya-tanya lah sama kru Godselect. Jelas si Haruki juga mau ngejelasin semuanya juga bingung mau jelasin dari mana. Tiba-tiba si Basco muncul, teman-teman. Si Basco aka Ignis. Ini kita di channel ini manggilnya Basco aja ya, teman-teman. Udah melekat soalnya. Dia ngejelasin kalau si Haruki ini mungkin datang dari dimensi lain. Dan si Haruki langsung nyambungin ceritanya yang tadi keputus. Kalau dia lagi ngejar Barossa yang ngerampok Kingjo. Soalnya dia mikir kayak, wah kayaknya ada yang ngerti nih, sekalian jelasin deh gitu. Tapi ya tentunya juga susah kan buat orang cerna cerita tiba-tiba kayak gitu. Dan di sini si Haruki abis itu langsung kocak di sini. Si Haruki ngamatin si Kengo dan dia tahu kalau dia tuh Ultraman. Si Kengo ini Ultraman di dunia ini. Nah, si Akito sama Kengo ini karena denger si Haruki ngomong Ultraman langsung ngebawa si Haruki ini ke labnya si Kengo. Si Akito biar nggak keceplosan. Nah, di sini si Haruki ternyata cuma nebak doang dan ternyata bener. Karena si Haruki ini paham lewat feeling doang loh. Soalnya dia kan Ultraman juga nih, jadi kayaknya pas ngeliat si Kengo ini kayak ada rasa-rasa familiar gitu ya teman-teman. Sebelumnya juga kan dia udah pernah ketemu nih sama Jit. Habis itu biar penjelasannya enak, si Z ini ngebuka pintu ke dimensinya dan dia minta si Haruki supaya si Akito sama Kengo dibawa masuk aja ke situ deh biar enak buat ngobrol. Di sini ada dua kemungkinan teman-teman. Karena sejauh ini kan cuman Haruki yang bisa ngeliat pintunya dan harusnya Ultraman doang atau enggak alien doang, karena dikonfirmasi di Z manusia tuh nggak bisa melihat ini medal holder sama ini sama pintu dimensinya si Z. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama inkonsistennya Suburaya, jadi dia lupa atau nggak konsisten bagaimana. Yang kedua pintunya emang bisa dilihat sama manusia asalkan manusia ini yang kira-kira bisa dipercaya. Selebihnya ya nggak kelihatan. Mungkin ya. Ini kita ngomongin si Akito-nya nih yang tiba-tiba bisa ngeliat pintunya si Z. Terus disambut nice to meet you sama si Z. Aduh,
Ini yang paling kocak sih teman-teman. Ini kayaknya Z kelihatan banget pengen keren gitu kan, pengen kelihatan keren tapi malah gak ngilangin sisi konyolnya dia gitu. Orang dulu juga dia bilang kalau bahasa bumi itu susah, tahu-tahu dia yang biasanya diajak ngobrol pakai bahasa Jepang, tahu-tahu pakai bahasa Inggris gitu. Ya gimana nggak aneh gitu. Lucu aja gitu. Nice to meet you, watashi wa Ultraman Zeron. Aduh, kocak banget lah. Ya udahlah, jadi langsung aja kita bahas lagi teman-teman. Kan pada kenalan nih, dan Haruki cerita kalau dia dan Z itu bertarung bersama. Walaupun si Z ini hidup di tubuhnya, tapi mereka bisa berinteraksi seperti ini. Sementara si Kengo itu udah nyatu sama Trigger dan kesadaran Kengo mengambil alih. Jadi ini perbedaannya teman-teman. Karena kasusnya mirip kayak Jit teman-teman, dimana dia itu host sekaligus Ultraman-nya sendiri. Jadi si Z sama Haruki ngerti. Nah, habis itu kan ini mereka pamer mainan di sini. Si Haruki ngasih lihat Z Riser-nya yang rusak, terus ngasih tahu gimmick-gimmicknya. Si Kengo juga balesan juga pakai Hyper Key, pakai God Spark Lens. Terus si Akito-nya mojok kayak kegarem gitu. Wah, ini kok pada pamer BX gitu kan. Lucu juga di sini. Aduh, kasihan banget lah si Akito. Ditambah kita juga dikasih tahu kalau si Barossa ini kalau misalnya dia ikut kejebak di sini udah pasti dia bakal ngambil Kinjo. Nah, akhirnya kan si Kengo dan Akito juga di sini memutuskan buat bantu benerin Z Riser-nya, karena tanpa Z Riser mereka nggak bisa berubah. Itu satu. Kedua, Ultra Medal mereka dicuri Barossa gitu. Oke, langsung aja ke segmen ketiga. Si Basco yang beraksi menghadapi si Barossa. Nah, di sini kan dia nguping pembicaraan mereka pakai semacam stetoskop. Ini kayaknya harta dari planet lain juga, tapi ya kurang tahu juga saya. Dia kelihatannya juga ngincer Ultra Medal itu ya, karena nguping kan, dia jadi tahu Ultra Medal itu apa. Dan dia merasa kalau itu adalah barang yang sangat bernilai. Ya iyalah, isinya kan kekuatan para Ultraman, ya kan? Akhirnya dia datengin si Barossa itu yang beneran muncul di deket Kinjo. Terus mereka ngobrol bentar kan, sambil pamer-pamer ya kan. Aduh, barang curian. Aduh, udah kehabisan kata-kata, no comment. Pamer koleksi, dan si Barossa ini omongannya di-translate sama si burung itu yang namanya Kedamia, teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya lupa nama kaijunya, teman-teman. Ini konsepnya benar-benar menarik episode kali ini. Jadi kerasa banget lah lawaknya. Dan juga di sini tetap ada Dark Giant, cuman mereka tuh ngawasin doang, nggak ikut beraksi, nggak ngapa-ngapain. Justru bagi mereka, kalau misalkan Yuzari bisa bangkit sekarang karena kekacauan yang ditimbulkan malah lebih bagus. Walaupun mereka nggak ikutan gitu kan. Belum lagi si kamera ini sempet-sempetnya dia ngejailin si Woodram yang lagi luka, teman-teman. Sementara si Dargon cuma merenung di situ, kayaknya dia masih mikirin si Yuna, apakah dia mulai bucin apa gimana? Nggak tahu juga saya, teman-teman. Aduh, udahlah. Ini buat Dark Giant bener-bener perannya cuma di sini doang, teman-teman. Abis itu nggak muncul lagi episode ini udah. Kacau. Oke, singkat cerita, karena tadi si Barossa sempat melempar medal yang sembarang tempat. Ini kesalahan juga sih, teman-teman. Kesalahan fatal, karena si Basco ini sambil mencari kesempatan buat nyolong si medalnya itu. Dan akhirnya mereka kejar-kejaran di situ. Kejar-kejaran ngerebutan medal gitu kan, teman-teman. Di sini juga disinggung kalau Juran Seed yang bikin Barossa bisa gede itu tinggal satu dan jatuh nggak tahu di mana, teman-teman. Kebetulan aja nih, pas kejar-kejaran tuh mereka nemu, dan akhirnya si Barossa ini jadi gede. Malah balik si Basco-nya pengen diinjak-injak sama si Barossa gitu. Si Basco-nya langsung, wah ini bohong kan, lari. Oke, masuk ke segmen keempat adalah chemistry antara Z dan Trigger. Ini dimulai dari pas si Akito mau benerin Z Riser-nya, kan dia analisa dulu nih. Sementara si Haruki sama Kengo nih di belakangnya malah ngobrol tentang organisasi masing-masing, tentang persenjataan dan lain sebagainya tuh. Waduh, si Akito juga sampai ditanya-tanyain. Orang lagi serius ditanya-tanyain, coba. Si Akito keganggu lah, ini udah kesel. Si Haruki langsung minta maaf, sementara si Kengo, udah nggak apa-apa lah. Gak apa-apa, ntar dia juga orangnya baik kok, walaupun suka komplain-komplain, ngeluh-ngeluh gitu, tapi dia baik kok gitu. Aduh, si Kengo ini kayak gak ada akhlak, teman-teman. Kacau lah, beneran kacau banget. Aduh,
Dan akhirnya si Akito ini menyadari kalau misal dia bisa mengekstrak energi dari Z-Riser ke Blanky, maka dia bisa bikin Hyper Key buat pengganti sementara. Jadi si Haruki ini bisa Genshin pakai God Spark Lens gitu, teman-teman. Wah, dipuji-puji lagi deh sama si Kengo. Ini lucu sih, teman-teman. Dan ya, singkat cerita, karena tadi si Barossa ngamuk, akhirnya mereka dapat peringatan dan si Kengo maju duluan dan berubah jadi trigger duluan. Karena ya itu tadi, si Haruki ini masih harus nunggu si Hyper Key-nya dibuat. Dan si trigger ini muncul tepat pas si Guts Falcon lagi-lagi jatuh kena serang, teman-teman. Padahal ini animasinya bagus, CGI-nya wah emang top lah. Akhirnya Hyper Key Z pun jadi ya teman-teman setelah beberapa waktu. Dan Hyper Key ini spesial, teman-teman, agak beda dari biasanya. Karena aktifinnya tuh harus dipencet 2 kali. Yang pertama buat Ultraman Z Original. Nah, yang kedua buat nyiptain pintunya si ruang dimensinya si Z, dan akhirnya si Haruki masuk ke situ buat berubah seperti biasa. Kayak cara kerjanya Z-Riser aja gitu, ya kan? Wah, Akito ini emang bener kayaknya punya potensi ya, teman-teman, buat jadi orang dalam Bandai suatu hari nanti. Yang jelas ini fungsi Hyper Key-nya ya tadi mirip sama Z-Riser, dimana Haruki harus masuk ke dimensinya si Z dulu buat berubah ya. Adegan berubahnya juga kocak banget di sini. Ini dia belum selesai diajarin, main masuk aja gitu. Baru sampai udah nih masukin Hyper Key-nya ke sini terus langsung masuk aja gitu. Padahal belum sempat dijelasin lagi. Dan akhirnya ya udah. Mereka main masuk aja, dan karena God Spark Lens-nya masih dalam mode pistol, jadi dia malah nembakin Posen dong ke arah si Z. Sampai mantul-mantul dan kena kakinya. Aduh, si Haruki ini. Aduh, diajarin cara make segala. Jadi mirip awal-awal. Di sini lebih lawak sumpah. Ini si Haruki juga baru sadar sama Z kan, teman-teman. Oh, Spark Lens-nya itu bisa dibuka dan ekspresinya di sini jadi meme. Seharian tuh kemarin ngeliat meme terus. Aduh, langsung diulang lagi. Us, aku udah pakai pose yang sama kayak waktu Z-Riser-nya dipakai pertama kali. Jadi dia mencet triggernya tuh pakai jempol kiri, terus berubah jadi Z Original. Di sini kita pertama kali yang lihat Z Original ini bentuknya kayak gimana pas rise up gitu, teman-teman. Akhirnya kita bisa lihat deh. Nah, akhirnya langsung sambil di TKP, si Z nolongin trigger dan glute-nya di sini kocak juga, teman-teman. Si Barossa di sini dari tadi main lempar-lemparan ya, teman-teman. Tadi pas lawan trigger dia lempar ikan punya Kodaigon yang di Ultraman Mebius, ya kan? Terus lempar-lempar gedung. Akhirnya dia lompat terus nginjek-nginjek punggungnya Ultraman ini. Aduh. Ya udahlah. Ini trigger punya senpai gini amat ya, teman-teman. Musuhnya gitu lagi. Udah gitu si Barossa ini masih ada 9.996 lagi loh. Soalnya kan ada 10.000 ya, teman-teman. Di tengah pertarungan juga si Basco ini malah bertualang nyusurin gedung sekitar situ, lompat-lompat. Dan akhirnya si Beliarok akhirnya nemuin si Haruki kan, teman-teman. Dan dia nyinggung soal pindah dimensi. Dan juga susah nemuin si Haruki. Di sini pun akhirnya kita tahu kalau Beliarok itu emang kekuatannya buat menembus dan membelah dimensi ya, teman-teman. Seperti yang udah dijelasin di serialnya dulu. Nah, ini bagian terkeren nih, di mana si Kengo juga summon Circle Arms-nya. Di sini combo mereka juga keren banget lah. Pakai pedang bareng kan buat ngedesak si Barossa, dan akhirnya mereka terbang glute-nya. Wah, keren banget sih. Pas terbang mereka pakai jurus claw, teman-teman. Si Z pakai Decium Claw, si Trigger pakai Zephyrion Claw Impact. Oke. Circle Arms di sini ternyata modenya bisa dipakai yang mana aja, teman-teman, gak masalah. Formnya apa, modenya juga apa gitu, teman-teman. Bebas. Tiap mode bisa pakai tiap form, dan jadi nggak harus form ini pakai mode ini, nggak harus. Jadi bebas gitu. Bagus deh. Oke, terakhir kita masuk ke ending dan juga konklusi. Di sini si Z seperti biasa pergi sambil ninggalin jejak huruf Z di udara. Episode ini
vibe-nya sumpah kebawa banget sama Haruki dan Z, jadi kayak Ultraman Z season 2 teman-teman. Tapi bagusnya di sini adalah mereka nggak nge-take over si Kengo teman-teman. Jadi fokusnya imbang teman-teman ya. Sama kayak kemarin si Jit sama Zero di Z, mereka muncul tapi mereka nggak menguasai perhatian nonton dalam satu episode mereka muncul gitu. Malah di sini si Haruki juga kelihatan pengen akrab sama Kengo kan, ya kan? Lebih dekat sama Kengo dan Akito sepanjang episode ini. Emang dasarnya si Haruki ini orangnya emang rendah diri, sopan gitu kan. Dan si Basco akhirnya ngembaliin Ultra Medalnya Haruki karena ya dia merasa udah dapat petualangan yang bernilai, ditambah si kedua Ultraman ini juga udah nyelamatin nyawa Basco kan dari tadi ya, dikejar Barossa ya kan. Jadi dia rasa impas lah ya. Petualangan tadi juga dia rasa menyenangkan kan. Lucu juga sih teman-teman. Jadi seperti yang udah saya bilang, si Basco ini emang gak jahat, dia netral ya. Dan si Kedamia pun muncul sambil ngajak ribut si Basco. Ini dikasih burung, aduh. Aduh, kocak lah. Si Basco akhirnya kejar-kejaran sama si burung itu teman-teman. Oke, episode ini diakhiri dengan hubungan si Kengo dan Haruki sebagaimana layaknya sesama Ultraman, Senpai dan Kohai ya, kerasa banget di sini. Habis gelut cari makan. Ini pokoknya benar-benar episode yang menarik lah. Saya yakin Ultraman Trigger episode ini bakal trending lagi karena Z. Oke, segitu aja. Kalau ada salah dalam penyampaian mohon maaf, dan juga jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya teman-teman. Dan diskusi di komentar ya seperti biasa teman-teman. Saya tunggu tanggapan dari kalian. Dan terakhir, Woshu wa kudasai. Ware no nao Ultraman Z. Jesto!